Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Kita Harus Membawa Kabar Baik. Ya, sebelum itu kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur sepanjang malam kami dalam istirahat kami. Kau memelihara kami, menjaga kami, dan pagi yang cerah ini Kau memberikan nafas Allah yang hidup kepada kami, untuk kami melakukan kehendak Tuhan, dan kami mau terus dituntun oleh Roh Kudus dalam segala aktivitas kami sampai kedatangan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, hidup yang menaati firman Tuhan, mendapatkan kekuatan Tuhan. Kami mau hidup kasih mula-mula sama Tuhan, hidup tidak bercelah, tidak bercacat, tidak bernoda, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, bungkus dengan darah Yesus Kristus, kami ikat dengan segala rantai dari surga, segala kuasa kegelapan, roh jahat, iblis setan yang mengganggu kami, diikat semua dengan rantai dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Darah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal guna-guna, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan balas Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan firman renungan pada pagi hari ini. Urapi arah Roh Kudus hamba-Mu ini, Kaulah Guru Agung kami. Dalam Tuhan kami berdoa, amin. Kita harus selalu membawa kabar baik. Ya, Yosua dan Kaleb selalu membawa kabar baik. Ya, buktinya hanya Yosua dan Kaleb saja pengintai yang membawa suatu laporan yang baik dari tanah perjanjian. Bilangan 14:6-10. Ke-10 pengintai lainnya malah menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan dalam diri umat tersebut, membuat mereka menolak tanah perjanjian dan tidak masuk ke dalam maksud-maksud Allah. Nah, ini kita lihat ya, bahwa orang-orang yang tidak membawa maksud-maksud Allah, ya, yang malah menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan, nah ini yang bahaya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa maksud-maksud Allah, membawa pesan-pesan Allah ke dalam dunia ini ya. Maksudnya kita harus memberitakan kabar baik Injil kerajaan surga. Kalau kita malah menimbulkan ketakutan, suka nakut-nakutin, malah ketidakpercayaan ya, wah itu benar-benar tidak benar ya. Tuhan akan memberikan hukuman ya, karena waktu zaman dulu hanya Yosua dan Kaleb saja ya yang hanya masuk dalam tanah perjanjian. Kita baca ya Bilangan 6 sampai 10. Bilangan 14 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu ya adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saya ulangi, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi ini benar-benar ya, ketika kita membawa pesan-pesan Tuhan, membawa maksud-maksud Tuhan, kita benar-benar melihat semua sesuatu kabar baik. Ya, walaupun kabar itu ya Bapak bilang ini adalah benar-benar susu dan madunya Bapak kita percaya saja. Ya, di masa pandemi ini ya ini benar-benar semua serba harga naik. Tapi kita percaya Bapa menyediakan segala yang kita perlukan. Kita percaya saja. Yang kita perlukan itu belum tentu yang kita inginkan, beda. Kalau keinginan manusia pasti ada buntutnya, keinginan dan duniawi daging. Tapi kalau keinginan Tuhan, kita mendapat perkenanan Dia, kita mendapatkan negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Jadi kita ini harus membawa maksud-maksud pesan-pesan Allah. Negeri kita ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, walaupun masa pandemi ini saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita, dan kita juga yang paling penting adalah kita juga diberikan negeri yang indah waktu kedatangan kedua kalinya. Waktu awan-awan Tuhan Yesus datang di awan kemuliaan Tuhan Yesus di surga ya. Kita akan mengalami rapture-nya Tuhan, diangkat seperti Henok, Elia,
ya, mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk mengalami rapture-nya Tuhan, terangkat tidak mengalami kematian kubur karena kasih karunia berlimpah-limpah perkenanan Tuhan. Ya, kita harus tolak segala kuasa gelap. Biasanya orang-orang yang pesimistis itu melihat segala sesuatunya itu tidak percaya mukjizat, tidak percaya orang yang dekat sama Tuhan, tidak percaya firman Tuhan, hanya percaya kata orang, diiming-imingin ini selamat, ini sehat, obat ini sehat, ini program-program yang bisa membuat berlimpah-limpah, bisa mendapatkan uang banyak. Nah, itulah cara-cara dunia. Tapi kalau caranya Tuhan, berlimpah-limpah itu bukan berlimpah-limpah manusia yang seperti manusia janjikan, tetapi berlimpah-limpah kesejahteraannya, damai sejahteraannya, buah-buah rohnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kita juga diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, jadikan kami seperti Kaleb dan Yosua, selalu membawa kabar baik, membawa pesan-pesan Allah, membawa maksud-maksud Allah di dalam hidup kami di bumi ini, di dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersertai kami. Kami percaya penguasa dunia, roh jahat, kuasa iblis, setan-setan apapun sudah tunduk di bawah kaki-Mu, dan mereka sudah diikat dengan rantai di surga. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, apa yang Kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang Kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Terima kasih Bapa, kami ikat semua roh-roh jahat dengan rantai surga. Kami lepaskan damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam hidup kami. Dan kami mohon Tuhan, karuniakan Tuhan pertobatan yang membimbing kepada hidup, Roh Allah, Roh Kudus, memberikan karunia kuasa yang maha dahsyat. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa nanti malam dalam renungan malam. Haleluya, amin.